selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua pendengar dari podcast Ilmu Gibah. Kembali lagi di podcast Ilmu Gibah, di mana lu bakal ngedengerin gua marah-marah lagi. Setiap episode gua marah-marah. Ya, itu goblok. Malam ini gua ngajak si SNH lagi biar bertiga kita ngetek ya. Sama tentunya ada Mr. Editor. Siapa namanya? Abah ganteng. Abah ganteng cuy. Ih, jijik gua. Gue pengen sugih. Ya udah. Kan kita belum ada bikin ini ya, bikin maaf-maafan ya, belum ada minal aidin ya sama para pendengar podcast Ilmu Gibah. Jadi gua mau ngucapin belum seminggu. Nah iya, masih ada lebaran vibe-nya. Ayo, gue ngucapin dulu nih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalian semua saya maafkan. Salamannya online. Jangan salaman online. Jangan sentuh-sentuhan. Tetap terapkan social distancing. Jangan langgar PSBB, denger itu ya. Langgar PSBB gue geplak. Kira-kira nanti abis ini gue pengen ada yang pengen gue ituin, ada yang pengen gue ngomong apa abis podcast aja. Iya udah slow. Ayo, jadi setelah maaf-maafan gue mau marah-marah lagi nih. Jadi maaf-maafannya valid gak nih? Puasa malah marah-marah kan abis lebaran juga. Ya, tapi kali ini gue marah-marahannya bisa dibilang lebih barbar sih, soalnya udah gak puasa ya. Nggak, gue ngomong kasar juga bodo amat ya. Jadi hari topik apa yang mau dibawakan bapak pembawa acara. Jadi kalian bertiga udah tahu kan kasus George Floyd yang dibunuh sama polisi? Iya tahu, cuman lu ngitung 3 orang dari siapa? Kan gua. Satunya setan. GG. Lu. Oh ya si GG setan. Iya, cuma ya bukan lu berarti mempertanyakan diri lu sendiri dong. Si GG kan gue bilang, Pak. Oh iya, udah. Terus apa nih? Apa nih? Gua di sini muak sama kelakuan manusia ini, manusia yang menggunakan seragam. Bukan di Indonesia tapi di Amerika Serikat. Polisi berkulit putih. Gak ada otak. Coba. Gak ada otak ya. Coba. Jadi di sini sesuai berita yang gua baca, polisi ini beranggotakan 5 orang membunuh satu orang berkulit hitam yang namanya George Floyd. Nah di sini. Begitu. Lu gak usah sosok nggak tahu loh. Iya. Itu kan ngambek tuh ya. Gue di podcast Ilmu Gibah lu tahu sendiri gue marah-marah is my passion. Oke. Dia ada itu kan kayak ada yang pengen lu tambahin. Jangan Akira mulu yang ngomong, kasihan. G. Ya. Biasaan. Iya. Ada tambahan nggak? Dari gua sih nggak ada sih ya, soalnya itu mendasar banget. Seorang ya bisa dibilang kriminal, ya kriminal kecil lah, tapi dengan pengeksekusiannya agak sadis gitu loh. Lehernya ditekan, badannya ditekan juga sampai dia nggak nafas. Sudah bilang. Lu bilang bukan agak parah atau agak brutal ya? Itu brutal, nggak manusiawi. Gini, secara manusiawi emang itu brutal, cuman nggak sepantasnya gitu loh, karena banyak kriminal yang lebih parah daripada. Iya. Yang lebih pantas dibunuh
Dan itu orang-orang putih, Hmm. bukan orang-orang hitam, tapi mereka cuma masuk penjara. Sementara orang-orang hitam banyak dieksekusi. Iya. Udah ngawur, Pak. Makanya gue bilang nih. Coba boleh gue izin ngebacain dulu kasusnya ya. George Floyd dilaporkan tewas pada hari Senin tanggal 24 Mei 2020 ini setelah lehernya diinjak oleh anggota polisi. Insiden itu terekam dan videonya menyebar di media sosial. Dikutip dari AFP, Floyd awalnya ditangkap dengan sangkaan ringan karena diduga menggunakan uang palsu untuk belanja di sebuah toko swalayan. Menggunakan uang palsu untuk berbelanja. Gue mau nanya, kriminal kecil apa gede? Kecil. Apa pantas dibunuh kayak gitu? Enggak. Kenapa mereka ngelakuin kayak gitu? Enggak tuh. Anggap aja. Tangkap di sidang udah. Penjarain. Gunanya buat apa sih, gue bingung. Iya makanya. Nah, Kok malah jadi polisinya main hakim sendiri gitu loh. makanya. Jadi kayak istilahnya sidang nggak digunain sama sekali gitu loh. Iya. Gue tuh apalagi ya? Kalau sidang benar-benar digunain. Kalau sidang benar-benar, kalau misalkan emang ini benar-benar sesuai itunya, sesuai hukum, Iya. jalur sidang nggak harus dibunuh. Rasisme sebenarnya udah banyak loh. Iya. Udah banyak kejadian sering. Itu yang itu wajar rasis sama gua. Iya. Gini. Lo tahu kan kenapa polisi ini ngelakuin hal yang bisa ngebunuh si George Floyd ini kenapa? Lo tahu kan pasti kenapa? Kenapa? Rasisme. Nggak, kalau gua nggak pasti. Ya, Rasisme. situ aja. Nah, itu dia. Pembedaan ras dan warna kulit dan tentunya juga agama juga masuk ke kategori sara lah gue hitungnya. Ya. Terus Ambil dulu gitu. gue boleh lanjut baca lagi nih. Weh. Oke, sambil nunggu gue baca aja dulu deh. SNH, gue manggil SNH. Gue lanjut baca aja deh sambil nunggu kalian ya. 25 Mei 2020 jam 8 malam PM ya di sini soalnya. Departemen Kepolisian Minneapolis mengirim 4 orang police officers untuk menindaklanjuti Floyd di borgol dan ditarik keluar dari mobil SUV biru miliknya dan terparkir di depan toko. Floyd tidak melakukan perlawanan sama sekali. Tuh, dia nggak ngelakuin perlawanan sama sekali. Tapi dibunuh kayak gitu loh. Berarti kalau misalkan emang dia nggak ngelakuin perlawanan, berarti dia itu dong harusnya ditangkap secara ituan. Iya, ditangkap Kadang dilebay-lebay. Ditangkap, dibawa ke iya, dilebay-lebayin. Ditangkap, dibawa ke kantor polisi, di sidang. Bukannya dibunuh di tempat kayak gitu. Kok mereka nggak memperlakukan manusia kayak manusia gitu loh. Banyak loh. Sambil baca lagi nih. Polisi menjatuhkan. Oh, lanjut dulu. Kalau menurut dari mana namanya? Dari bapak gua ya, dari berita yang disampaikan oleh bapak gua, katanya sih ya, dari sejak presidennya sudah berubah, sudah tidak ada lagi mengontrol untuk rasisme, karena yang basically yang kontrol negara mereka adalah sekarang orang gila. Nah, ya tahu sendiri lah, kita nggak usah sebut merek lah, orang-orang udah pada tahu. Iya, maka dari itu. Coba gue lanjut lagi baca ya. Polisi menjatuhkan tubuh George ke tanah sementara petugas lain menginjak lututnya ke leher. Terus si Floydnya ini ngomong, lututmu di leherku, saya tidak bisa bernafas. Sambil dia ngucapin mamanya sebanyak 15 kali, memanggil mamanya.
Beneran loh, dia nggak ada perlawanan, tapi kok polisinya bisa sebrutal itu loh. Gini, kalau nggak bisa, gak di pokoknya kalau udah rasis, mungkin gue nggak tahu ya dari polisinya sendiri, kabar polisinya gimana, ditangkap atau dibebasin aja? Kalau polisinya itu diberhentikan dengan tidak hormat. Diberhentikan dengan tidak hormat itu Iya. kalau gue ya, dengan menurut gue sendiri, dilepasin aja nggak cukup, masuk penjara harusnya. iya, sampai ini Kenapa? saudara perempuannya si George ini, Bridget Floyd, sampai ngomong, saya ingin para petugas itu didakwa melakukan pembunuhan karena itulah yang mereka lakukan. Udah fakta, mereka itu pembunuh. Nggak bisa nggak bisa cuma diberhentiin kayak gitu doang. Enggak, eksekusi. Iya, yang setimpal ya eksekusi. Cuma ya gimana ya, yang kita tahu juga kan emang negara sana rasis juga ya, suka membanding-bandingkan warna kulit. Sejak presidennya ganti, isu rasisme udah jadi kayak biasa buat mereka. Iya, Kembali. Cuma dengan begini powernya jadi kurang karena apa? Banyak yang udah protes. Apalagi itu kan ada udah mulai demo-demo lagi tuh. Iya, udah ada demo. Di demonya juga sadis lagi. Nih, kalau gua lihat, kalau dari fotonya sampai bakar-bakaran loh. Iya. Soalnya ada satu masalah lagi. Ya, gimana ya? Itu demonstran, ya tau lah marahnya demonstran kayak gimana. Nah, terus ada satu selingan nih. Ada seorang reporter CNN di Amerika Serikat ditangkap ketika sedang meliput aksi protes di Minneapolis, Minnesota atas kematian George Floyd. Seorang pria kulit hitam yang tidak bersenjata. Nah, kebetulan ini reporternya itu juga kulit hitam. Dia ditangkap juga. Hah? Ditangkap karena apa? Omar Jimenez dibawa polisi ke Borgo saat ia melakukan laporan siaran langsung Jumat 29 bulan 5 pagi. Kameramen dan produsernya juga ditahan, tampaknya karena mereka tidak pindah ketika diminta. Mereka kemudian dibebaskan tanpa tuntutan. Kita ngomongin ini aja, aksi yang di Manhattan ini. Aksinya bertajuk I Can Breathe. Siapa dulu nih? Kalau misalnya kita jangan beralih dulu, cuman kita satu poin aja nih. Tidak pertama rasisme udah di mana-mana. Terus banyak pembunuhan. Terus itu kalau kemarin tuh juga ada, kok nggak salah, yang banyak yang orang hitam banyak ada yang kalau nggak salah ada yang bilang kenapa orang-orang hitam dieksekusi adalah karena di Amerika ya dieksekusi dititik-titik karena mereka lah penyebab pengangguran banyak di Amerika, which is basically nggak tahu karena selain pengangguran pun juga ada yang banyak juga yang kulit putih di jalan-jalan. Kenapa yang di-count cuma kulit hitam doang? Iya. Itu dia. Tidak bisa seperti itu. Nggak bisa lah seperti itu. Ya harusnya rasis ini tuh bisa dihilangin loh. Dan kayak gini lah. Udah ngaco ini, udah ngawur. Sampai kepolisian aja kayak gitu nggak jelas, ngebunuh. Kalau kepolisian mau benar, mau ini ya jalankan sesuai hukum. Iya, bisa eksekusi. Gini loh, prosedur hukum tuh ada, ikutin lah. Kepolisian gini mereka tuh tes kepolisian pasti diajarin juga prosedur hukum. Sebelumnya juga pasti mereka juga belajar.
dari undang-undangnya Di lah. kepolisian juga banyak yang kulit hitam kok. Nah, iya, emang banyak. Cuma yang sangat mengganggu itu tuh apa ya? Yang kasus ini sih, George Floyd ini udah ngawur. Iya. Emang udah ngawur dari awal pun juga udah ngawur. Iya. Gue tahu dari temen gue, ngamuk gue. Nah, coba dia ada apa kayak gini apa udah baca pelakunya apa yang polisinya itu siapa aja? Udah belum? Kita baca ya, kita ungkap nama-namanya. 4 polisi tersebut bernama Calvin, Thomas Lane, Todd Howe, dan J. Alexander Kueng. Polisi yang menginjak leher Floyd adalah Derek Van Chauvin. Nah, itu bukan, menurut lu itu orang asli Amerika apa bukan? Todd Howe itu bukan. Gue yakin bukan. Nah, berarti ya menurut kalian gimana deh? Ya, memang bukan keturunan asli, tapi udah berwarga negara Amerika. Soalnya udah jadi polisi. Iya, sudah berwarga negara. Kita jangan bawa ke negaranya dulu deh. Polisinya dulu aja. Emang berhak? Emang mereka berhak melakukan kayak gitu? Negara loh. Iya. Kalau sudah warga negara, mereka adalah warga negara Amerika. Ya basically mereka orang Amerika. Bukan kita nggak ngeliat dari rasnya. Nggak usah bawa ras deh kalau ini. Dari ras, enggak. Kalau kita ngeliat dari rasnya dan kita ngitung dia itu sebenarnya bukan orang Amerika asli, bukan orang Amerika asli, ya kita sama aja juga ngomongin ya kita rasis gitu loh. Cuman kita itu ngomongin dia itu berkeluarga negara apa. Jangan bawa dia keturunan mana deh. Soalnya dia emang udah. Emang dia benar-benar. Gini hitungannya. Ibaratnya gue pindah ke Amerika, udah jadi warga negara Amerika. Ya udah gue warga negara Amerika, bukan warga negara Indonesia lagi gitu loh. Iya. Gak ada orang yang boleh bilang apa namanya, alah lu orang Indonesia, lu warga Indonesia, nggak boleh seenaknya lu di sini bla 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 bla. Alah. Rasis. Punya KTP sana. Gak bisa. Kita banyak loh orang-orang Eropa, orang Jepang, orang-orang ini yang masuk ke Indonesia udah bikin KTP menyebutkan mereka warga negara ini. Iya. Bukan warga negara Jepang, bukan warga negara Amerika, bukan negara ini segala macam, kecuali memang mereka berlibur di sini. Selama mereka punya kartu penduduk di negara mereka tinggal, mereka udah jadi warga negara di mana mereka tinggal. Bukan dihitung sebagai warga negara asal mereka. Dan sekarang kalau misalkan emang kita menyalahkan kepolisiannya juga salah. Emang salah dari 4 orang itu juga kok. Kita salahin 4 orang itu aja deh, jangan salahin kepolisiannya. Menurut gua, ya lah. Menurut gua, soalnya sendiri. Iya. Dan menurut gua begini nih. Menurut gua ya, polisi yang 4 polisi itu emang udah diberhentikan secara terhormat. Jangan masukin penjara lah. Bener kata Kira, bener ya, harus dimasukin penjara. Masukin penjara. Nah iya, pilihannya cuma 2 itu, eksekusi atau penjara. Penjaranya lamain sekalian tuh, 10 tahun, 20 tahun, seumur hidup kalau perlu. Mereka kalau akan berargumen dengan ya gue punya ini segala macam, ngomong gini segala macam. Kira nggak kalau George Floyd itu juga punya keluarga? Dia punya keluarga, dia punya hak untuk hidup. Manusia itu punya hak asasi manusia loh. Kalau emang dia bisa kerja dan dia emang kerjaannya mencuri atau dia menipu, ya itu memang pilihan hidup dia. Atau emang kalau misalkan dia udah ketahuan ya penjara aja. Ya, polisi nggak punya hak untuk mengeksekusi mati kecuali keputusan dari hakim.
Karena hakim yang punya keputusan. Polisi nggak bisa main hakim sendiri. Bukan di medan perang ya, mohon maaf. Iya. Kalau medan perang juga orang-orang yang ikut perang juga punya hak untuk dibunuh. Mereka juga bisa dibunuh gitu loh. Ini loh. Udah di medan perang. Kalau emang udah di medan perang, itu ya hukum timba. Iya. Membunuh atau enggak dibunuh. Iya. Gitu. Di Amerika, negara dengan penuh kebebasan. Mana apa? Kalau emang benar-benar penuh dengan kebebasan, ya berarti semua ras di situ berhak hidup. Mau dia apa? Mau dia kulit hitam, mau dia kulit apa kek, mau kulit apa gitu. Kulitnya hijau kayak Hulk. Mau dia mau hak hidup gitu. Karena mereka manusia kayak kita. Kok karena apa namanya? Karena beda kulit gitu jadi rasis, kayak hukumnya dibedain, diberatin gitu. Yang ini sih udah parah banget. Gue mau nanya juga sama kalian. Wajar nggak kalau sampai ada aksi demonstran kayak gitu, sampai banyak kayak gitu, demo di jalan di Manhattan? Wajar kan? Wajar. Kita aja warga Indonesia aja warga Indonesia ketika emang ada suatu kesalahan yang harus didemokan dan misalkan nih ada kita ditindaklanjuti oleh pemerintah, ya kita berhak untuk namanya demo lah. Iya. Ya contohnya lu tahu kan yang kasus yang di Surabaya, saudara-saudara kita orang Papua tuh. Iya. Yang ditindas dikatain monyet gitu. Maaf untuk orang-orang, untuk kakak-kakak Papua. Jadi ya wajar bukan ngatain, kita ngemas dong. Iya, kita cuma jadiin contoh aja di sini, bukan untuk menghina atau apa. I respect all of you. Because I have a friend from Maluku. Java. Oke, Maluku. Suku K. K. Bukan ini ya, bukan Ambon. Ambon juga punya. Ambon punya juga. Terus orang NTT juga punya. Dan gue berteman sama mereka, berteman akrab. Ngobrol, ketawa tiwi. Indah loh perbedaan ras, perbedaan warna kulit itu sangatlah indah kalau kita tahu. Kita bisa tahu itu kayak tubuh itunya gimana, gini-gini segala macam gitu loh. Jadi kita bisa belajar budayanya mereka. Nah iya, jangankan betul, gue main PUBG aja sama orang Papua, gue juga santai, gue nggak rasis. Pernah waktu itu ada satu orang rasis ketika gue lagi main, gue marahin. Pertanyaan lu melindungi sesama saudara di Indonesia. Gue bener-bener gue ngomong begini, lu hina banget dong bilang begitu ke teman-teman gue. Terus teman-teman gue juga bilang udah nggak apa-apa. Oh, gue udah bilang jangan kayak begitu, gue mau punya akhlak dikit apa? Iya. Gitu loh. Gue juga sama temen gue juga kadang suka masih rasis, bercandaan tuh juga pas zaman SMA gue, karena gue emang nggak tahu ya pas itu masih ya gini, SMA gue masih nggak tahu apa-apa gitu, kayak ngelawak ini itu lepas aja, nggak kontrol gitu, sampai satu orang Ambon tuh marah gitu, dan di situ gue minta maaf, udah sadar gue. Akhirnya apa? Ngobrol gue. Ada apa, Ge? Jangan diem doang, Ge. Kasihan tuh. Si kira ituan ngobrol teruskan terus. Sampai pegel rahang gue nih. Minum. Habis, Pak. Ge. Bentar. Gue lagi nyari itu. Itu deh, gue mau masalah yang mendasar. Kita lagi ngebahas tentang kayak apa namanya, indahnya beda ras. Indahnya perbedaan, kita lagi bahas itu. Gimana pendapat lu? Memang indah.
kita kalau apa satu rasa aja rasanya kan bakalan ngebosenin. Nah, Iya enggak? iya, bener. Kita kultur luar aja kayaknya kepengen banget kan banyak yang ngikutin. Iya. Apalagi sekarang negara kita aja ngikutin budaya Amerika. Iya. Yang budaya dulu loh termasuk bebas lah, tapi ya tolong difilter juga gitu kan. Bener. Betul. Nah, emang sejelek-jeleknya apa ya, orang-orang tuh pasti ada sisi yang bikin indah gitu loh. Gini loh, kayak apa namanya? Kayak gue sendiri, orang Batak. Terkenal nadanya ngegas. Tapi diajak ngobrol asik. Ngegas mulu sih. Iya. Terus apa? Gue mohon maaf, gue ngambil contoh aja di sini. Orang-orang timur emang keras. Tapi pas kita ajak main, ajak ngobrol, dia bakal jadi orang yang paling asik di tongkrongan. Gue berani jamin. Iya. Gue tanya dulu deh ke G. Teman kita kan G, teman kita yang Maluku, teman kita dari Maluku sama dari NTT, asik kan diajak ngobrol, banyak temannya juga kan dia. G, enggak ada gap di antara kita semua. Justru dengan yang enggak ada itu loh. Kita nyaman, mereka juga nyaman. Nah, iya. Mereka bakal marah, bakal ngegas, bakal jadi keras. Kalau kitanya gak menghargai mereka. Itu human nature. Toh kita juga lahir dari Nabi Adam juga kok. Sama-sama keturunan Nabi Adam semua. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Anggap mereka saudara lah, at least gitu loh. Jangan menganggap mereka tuh orang asing. Jangan menganggap mereka tuh ini segala macam. Nah, itu. Kita yang lahir dari tanah, tapi sikap kita merasa kayak lahir dari langit gitu loh. Kan jelek kalau sikapnya kayak gitu. Kalau misalkan nih, emang apa yang kayak kalau misalkan dibilang wah emang sejarahnya mereka tuh begini-gini segala macam, terus ngapain emang sejarah mereka mau memperbudak orang hitam gini-gini segala macam, terus kenapa orang hitam sekarang punya hak buat ini kalau misalkan masih mau menerapkan hal begitu? Nggak bisa lah lu gituin. Bisa. Sejarah hanyalah sejarah. Kita sendiri yang berusaha untuk membuat sejarah itu tidak terulang. Belajar juga. Nah iya. Gimana sih? Kita dengan banyaknya teman dari beda ras, kita juga bisa banyak belajar. Kita bisa tahu budaya-budaya mereka indah. Kayak ini kayak anak kos gua, orang NTT. Dia ngasih tahu indahnya tempatnya dia. Sebentar ya. Ini si GG dia call hold sama SNH lagi mute. Di pause dulu, oke? Ya, technical difficulty sudah selesai. Mungkin di antara kalian berdua ada yang mau ngebahas sesuatu? Ada yang mau lanjut? Tadi SNH ada ngedebatin sesuatu di saat technical difficulty. Coba. Gua merasa kesal dengan rasisme karena gua malu aja udah pernah jadi korban rasisme kan. Kalau lu emang rasisme, kalau gua emang bullying. Maksudnya gitu. Bullying. Gitu. Ya dimulai dari kitanya sih kalau mau itu, kalau nggak mau ada rasisme.
Dimulai dari hargain orang lain. Walaupun berbeda ras, udah jangan mandang kita beda ras. Lu manusia, gue manusia, udah cukup itu aja tuh. Lu megang prinsip kayak gitu aja udah. Dari GG gimana? Ya, kita berpegang lah sama semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi kita satu juga. Satu jua. Iya. Udah Nah. janganlah rasisme kayak gini. Ini kasus George Floyd ini udahlah jadi kasus, kalau bisa jadi kasus rasisme terakhir lah. Semoga aja nih podcast Ilmu Gibah kedengeran kan sampai sana, ada yang translating gitu. Amin. Gue tuh rencana mau bikin nih podcast Ilmu Gibah ada translate-nya gitu. Jadi biar kalau misalnya ada orang luar mau denger kan, nggak ngerti bahasa kita, bisa bisa buka captionnya gitu. Ini kan juga bentuk suara dari kita. Barat Timur Production sih. Podcast Ilmu Gibah kan bentuk suara netizen, curahan netizen. Karena kita netizen. Nah, ini sebelum ditutup, ada nggak pesan lagi atau udah cukup pesan dari kalian? Kalau dari gua ya, mulai hargain orang. Jangan mandang jangan beda-bedain dari warna kulit, jangan beda-bedain dia dari mana, jangan beda-bedain dia dari agama apa. Karena kita manusia, kita lahir di tanah, kita tinggal di tanah. Jangan bersikap kayak seolah-olah lu lahir dari langit gitu. Udah, pesan udah. Dari G, pesan dari kalau lu nggak berbeda-beda, lu nggak bakalan menjadi apa-apa. Walaupun satu sama aja, kita semua sama. Ya, kehidupan ya bakalan hancur. Betul. Kita bakal bosen kalau misalkan cuma ada ras itu doang. Udah cukup lah banding-bandingin antara bangsa Arya dan Rafida di masa lalu. Jangan dibawa-bawa lagi ke sekarang. Kayak gue bilang di tengah-tengah podcast tadi. Sejarah udah jangan dilanjutin lagi, jangan diperpanjang lagi, jangan diulangin lagi. Oke, ya udah dari kami sekian bertiga. Gua Akira. Gua Sanat. Gua Gigi. Terima kasih.